Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini eh, ini ada tanaman mengkudu ya. Ini ada tanaman mengkudu yang unik, asik. Ini di siang hari ini cerah kembali. Biasanya hujan ya. Ini cerah kembali, maka dari itu saya berposting lagi dalam tanam menanam ya. Ini tanaman mengkudu pastilah sudah tidak asing lagi untuk kita semua ya. Tanaman mengkudu ini bisa dikonsumsi dan dikonsumsi untuk obat dan bisa untuk lulur ataupun untuk mandi. Itu ya. Saya kira ibu-ibu atau teman-teman semua ya, saya kira sudah tahu lah. Saya kira sudah tahu apa manfaat mengkudu, saya kira sudah tahu. Tapi pada siang hari ini saya berjumpa kembali di acara Super Ente Tanam Menanam yang unik, ya, tanam menanam yang unik dan tidak asing, tapi dan tidak membosankan ya, saya kira di Super Ente ya. Ini di siang hari ini saya menemukan pohon mengkudu. Pohon mengkudu ini bisa dikonsumsi daunnya maupun buahnya, gitu ya. Ini pohon mengkudu itu ada yang tinggi sekali mencapai 5 meter, bahkan yang 8 meter juga ada. Tapi ini pendek sudah berbuah. Mengkudu itu bermacam-macam. Ada mengkudu yang buahnya kecil-kecil segini ya, sudah masak ya, sudah matang. Dan ada lagi yang besar sekali baru matang juga ada. Ini bisa dikonsumsi daunnya ya. Daunnya pada waktu itu, pada zaman nenek-nenek kami ya, atau ibu-ibu kami. Mungkin teman-teman kalian mungkin asing, mungkin yang di kota ya. Tapi yang di desa saya kira ya cukup tahu lah, cukup mengerti soal buah mengkudu. Ini dikonsumsi daunnya ya, tapi direbus dulu. Ya, direbus dulu, tapi memakai campuran kalau diurap ya. Direbus lalu dijadikan urap. Urap itu harus ada temannya ya, misalkan kacang atau toge gitu. Ya. Ini direbus dulu lalu diremas ya. Diperes airnya supaya keset ya. Terus kemudian baru diiris-iris, kemudian dicampur dengan potongan kacang panjang. Diurap yang jelas. Ini bisa dikonsumsi daunnya. Terus bisa juga ini daunnya ini ya. Ini untuk apa ya? Saya lupa. Kalau orang lahiran itu ada makanan yang dibungkus dengan daun mengkudu. Namanya apa ya? Saya lupa. Saya lupa. Ya tapi ya yang dibungkus itu ya kelapa di kelapa parut dikasih apa ya, pokoknya dibungkus dengan itu, dibungkus dengan daun mengkudu, namanya saya lupa. Nah kalau mengkudunya ini bisa dibuat jamu ini ya. Iya,
Oh, namanya pilis, teman-teman. Ya. Itu seperti apa? Cara membuatnya seperti pepes itu ya, tapi ditum gitu ya. Namanya pilis atau pilas gitu loh. Pilas. Tapi ya apa rasanya itu tidak jauh dengan pepes. Kelapa terus dengan kacang, terus dikasih bumbu gitu. Terus dibungkus dengan daun ini. Pilis, kalau nggak pilis pilas gitu ya. Tapi kalau mengkudunya ini bisa dirujak ya. Tapi ya yang tahan rasanya. Kan rasanya ini kan getar-getar gimana ya, nggak enak kalau menurut saya. Tapi kan khasiatnya kan enak. Ya, tapi kalau untuk jamu kan ya jangan dirasakan rasanya ya, diminum saja gitu. Jangan dirasakan rasanya bagaimana itu nggak usah dirasakan. Untuk jamu ya hanya ditelan gitu aja ya. Tuh, ini ya. Nah, ini pada zaman kecil saya itu mengkudu itu tidak ada yang buahnya sampai di bawah hampir mendekati tanah seperti ini, tidak ada. Adanya itu yang tinggi-tinggi sekali. Yang 5 meter itu. Ini kok ini ada ya yang pendek tapi sudah berbuah lebat ya. Buah lebat. Hmm, iya. Ini ya. Nah, ini mengkudunya ya. Ini mengkudunya pendek kecil tapi sudah berbuah lebat. Berbuah lebat kok berbuah lebat. Berbuah lebat ya. Ini daunnya subur-subur hijau sekali ya. Cantik-cantik. Nah, itu untuk membuat makanan pilas. Kalau misalkan apem juga bisa. Apem ya dibungkus daun ini juga bisa. Terus di apa untuk biasanya untuk memepes pindang juga bisa. Ini daun ini dipepes tapi pakai daun ini bisa. Ini kegunaannya banyak sekali ya. Daunnya bisa dimanfaatkan, mengkudunya juga bisa dimanfaatkan. Mengkudunya ini biasanya untuk mandi bisa, untuk lulur bisa, supaya di kulit itu kelihatan bersih dan seger. Itu bisa. Terus buat jamu juga bisa. Itu ya. Daunnya untuk diurap bisa, untuk bungkus apa pepes bisa, untuk pilas tadi ya yang saya katakan itu juga bisa. Ini banyak sekali. Ini mengkudu ini jarang sekali ditanam di depan rumah.
biasanya di samping rumah atau di belakang rumah agak jauh ya. Karena buah mengkudu ini kalau di desa jarang dimanfaatkan. Kalau yang sering dimanfaatkan kan ini ya, singkongnya bisa direbus ya. Ini pohon singkong ya. Daunnya bisa disayur, diurap, dipecel, eh, apa? Terus dikeripik ya, dikeripik usus itu ya juga bisa. Terus singkongnya direbus, dibuat bakwan, dibuat samplok, terus dibuat kue, dibuat getuk ya juga bisa ini ya. Tapi kalau ini kan kalau di desa jarang, sebenarnya ada manfaatnya, tapi kan setiap harinya kan tidak bisa dikonsumsi. Ya, ini kan dikonsumsi ini kan jarang sekali. Misalkan dibutuhkan gitu aja. Ini ya, saya ambil satu. Nanti saya mau tanya ya. Ini kalau buah mengkudu kalau di desa ini jarang yang memanfaatkan. Apalagi rasanya sengir-sengir, agak langu-langu gimana gitu. Jadi orang desa ini jarang mengkonsumsi ini. Sebenarnya ini mengkudu ini banyak manfaatnya, tapi banyak manfaatnya kan tidak bisa dikonsumsi setiap hari. Nah, kalau singkong seperti ini kan bisa dikonsumsi setiap hari ya. Daunnya bisa disayur, dipecel, diurap, ya, terus dibuat usus-usus keripik itu bisa ya. Terus singkongnya direbus, dibuat keripik, dibuat samplok, dibakwan, ya, kan bisa. Kalau ini kan tidak bisa, hanya di saat-saat gitu aja. Di saat-saat kalau dibutuhkan bisa dimanfaatkan gitu aja. Nah, ini juga mengkudu, ini juga mengkudu. Nah, ini mengkudunya juga banyak sekali. Oh, ini juga sangat lebat sekali ya. Ini yang sudah matang ini ya. Ini udah banyak-banyak, ini udah matang. Ini bisa langsung dikonsumsi ya. Dicuci dulu baru dikonsumsi gitu aja. Dimaem gitu aja. Am nyam 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 nyam, jangan dirasakan ya.
Ini untuk obat darah tinggi malah. Obat darah tinggi bisa ya. Ini buahnya sangat banyak sekali teman-teman ya. Kalau mengkudu ini untuk obat yang jelas. Obat darah tinggi kalau saya tahu. Ini ada 2 pohon ya di sini.
Ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tidak suka ya tolong diambil manfaatnya saja ya. Mudah-mudahan yang menonton video ini sehat walafiat. Tapi ya apabila ada apa yang sakit lah, darah tinggi ataupun pegel-pegel atau apa itu ya, ini obatnya ya, mengkudu ya. Terus kulitnya agak kurang cerah misalkan ya, ini mandi pakai mengkudu. Ya, ini buat mandi juga bisa. Tapi yang sudah matang seperti ini yang matang. Kalau ini itu kan ini masih muda ya. Ya ini sebentar lagi juga tua. Yang itu juga sudah tua. Ini sudah tua. Kalau yang masih hijau-hijau seperti ini muda. Kalau yang ini udah tua ini ya. Ini tinggal menunggu matangnya saja. Kalau misalkan ada yang kurang suka ya, mungkin ini bisa diambil manfaatnya saja. Masalahnya buah mengkudu ini pada umumnya tidak dibutuhkan setiap hari ya. Kalau yang dibutuhkan setiap hari kan sayuran itu ya, seperti ini. Sayuran singkong, terong, tomat, kangkung, bayam itu ya, itu kan yang dibutuhkan sehari-hari. Ini kan tidak dibutuhkan setiap hari, tapi semoga saja yang menonton video ini sehat-sehat saja. Dan apabila ya saya tidak mendoakan untuk sakit atau kurang enak badan, tidak, semoga sehat semuanya. Tapi apabila kulitnya kurang cerah, bisa mandi memakai mengkudu seperti ini. Dan darah tinggi juga bisa mengkonsumsi mengkudu. Terus pegel-pegel bisa mengkonsumsi mengkudu. Dan pada umumnya pohon mengkudu ini ditanam di musim kemarau bisa, di musim hujan bisa. Dan pohon ini ya, pohon mengkudu ini ini tahan panas. Walaupun yang panas melanda, lama sekali tidak ada hujan, pohon mengkudu ini bisa hidup dengan maksimal. Ini juga tahan panas. Ini ya, lihat-lihat saja ya. Itu juga sampai bawah ya. Tumbuhnya buahnya juga sampai bawah. Ini juga sampai bawah ya. Sampai bawah. Tapi pada zaman kecil saya dulu tidak ada buah mengkudu yang buahnya sampai di bawah, ini tidak ada. Kebanyakan buah mengkudu itu kalau berbuah ya sudah tinggi sekali. Nggak ada buah mengkudu yang kecil sudah berbuah lebat dan buahnya sampai mau menatap tanah, itu enggak ada. Sampai menatap tanah atau sampai ke bawah seperti ini enggak ada pada kecil saya dulu. Ada mengkudu ya pohonnya itu ya tinggi-tinggi sekali. Kalau misalkan mau ambil buahnya ya pakai pakai tangga itu ya, tangga buatan itu ya, pakai tangga buatan kayu itu ya. Ya ini bijinya ya, ini yang sudah jatuh, ini bijinya yang sudah kering dan sudah jatuh. Lah ini ya, ini mau ini pertumbuhan dari biji-biji ya yang akan menjadi pohon
mengkudu selanjutnya. Ini kecilnya. Suka ndak suka, apa, dilihat saja ya. Ya semoga saja suka dengan postingan saya pada siang hari ini. Masalahnya ini ada manfaatnya juga sih. Daunnya, buahnya ya. Dan pohonnya juga ada manfaatnya. Untuk menghilangkan rumput ya. Jadi sia-sia ya. Kalau nggak ditanam juga sia-sia. Daripada ditumbuhi rumput kan sia-sia banget. Kalau ditanami mengkudu kan lumayan, bisa untuk obat, bisa untuk apa, sejuk-sejuk di bawahnya ya. Ini juga ada manfaatnya daripada ditumbuhi rumput ya. Ini ya, semoga saja ini postingan saya ini, maksudnya semoga seneng aja sih ya. Nah, ini pohonnya juga nggak begitu besar, tapi pada waktu kecil saya ya, pohon mengkudu itu besar sekali, besar dan bisa berbuah juga sudah besar. Ini masih kecil bisa berbuah seperti ini. Buahnya banyak sekali ini. Semoga kalian suka ya. Cukup sekian, terima kasih. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat di video-video kami. Dan semoga saja tidak bosan-bosannya menonton postingan kami ya. Terima kasih sudah menonton video kami dan semoga menonton lagi di acara Super Ente dalam tanam menanam ya. Cukup sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.